Oke, sebagai mentor saham Anda, hari ini kita nggak akan cari-cari saham jagoan. Justru sebaliknya, kita akan bedah tuntas sebuah perusahaan yang gagal. Loh kenapa? Karena justru dari keruntuhan seperti ini, kita bisa dapat pelajaran investasi yang luar biasa berharga. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Setiap investor, saya ulangi, setiap investor harus bisa menjawab ini untuk melindungi modal mereka dari kerugian. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan lakukan semacam otopsi ke sebuah perusahaan bernama PT Onyx Capital atau yang kodenya OCEP. Kita akan bongkar semua untuk menemukan tanda-tanda bahaya yang wajib Anda kenali di kemudian hari. Baik, mari kita mulai bedah kasusnya. Setiap tragedi besar itu biasanya punya satu titik pemicu, satu momen krusial. Dan untuk OKCP, pemicunya adalah satu peristiwa yang benar-benar katastrofik. Begini, untuk ngerti kenapa OCAP bisa runtuh, Anda harus paham dari mana uangnya datang. Hampir semua napas bisnis OCAP itu bergantung pada satu anak perusahaan ini, PT Onyx Sekuritas atau OSEK. Dialah mesin uang utamanya. Nah, coba perhatikan lini masa ini. Lihat betapa cepat semuanya ambruk. Begitu OJK sebagai regulator datang dan mencabut stekernya di bulan Agustus, hanya dalam hitungan bulan, mesin pendapatan utama perusahaan ini langsung lenyap. Selesai. Dan ini nih yang namanya efek domino. Begitu bisnis intinya mati, lihat semua anak perusahaan lainnya ikut dibubarkan. Termasuk yang bisnisnya beda banget kayak klinik medis. Ini jadi bukti nyata kalau diversifikasi mereka itu gagal total. Satu roboh, semua ikut roboh. Oke, sekarang kita pindah ke bagian favorit saya, yaitu angka-angkanya. Disinilah kita bisa menemukan bukti-bukti yang paling jelas yang nggak bisa dibantah oleh seorang investor. Anda lihat istilah ini, disclaimer of opinion. Dalam dunia keuangan, ini tuh sama aja kayak seorang dokter yang menolak menandatangani surat keterangan sehat Anda. Ini adalah salah satu tanda bahaya paling merah, paling gawat yang bisa diberikan oleh seorang auditor. Jadi intinya apa sih? Sederhananya gini, auditor independennya aja nggak yakin kalau perusahaan ini bisa terus hidup. Nah, sekarang coba tanya ke diri sendiri. Kalau ahlinya saja sudah angkat tangan, kenapa kita sebagai investor harus berani mempertaruhkan uang kita di sana? Coba lihat perbedaan angka ini. Ini gila banget. Total aset yang mereka punya itu cuma 9,4 miliar. Tapi total utangnya 287 miliar. Ini bukan lagi besar pasak daripada tiang, ini tiangnya udah nggak ada. Dan inilah paku terakhir di peti matinya. Ekuitasnya negatif, minus 277,5 miliar rupiah. Artinya, kalau semua aset perusahaan dijual, uangnya sama sekali nggak cukup untuk bayar semua utangnya. Secara matematis, perusahaan ini sudah bangkrut total. Dengan kondisi keuangan yang sudah hancur lebur seperti itu ya, nasibnya di bursa saham sudah bisa ditebak. Babak akhirnya pun tiba. Ini dia kronologinya. Jauh sebelum bangkrut, bursa itu sudah ngasih sinyal loh. Sahamnya disuspensi, nggak bisa diperdagangkan, dan dimasukkan ke papan pemantauan khusus. Anggap saja ini kotak penalti buat perusahaan-perusahaan bermasalah. Kalau sebuah saham sudah masuk sini lama, itu tandanya ada masalah yang sangat serius. Daripada ditendang paksa dari bursa, yang mana itu memalukan ya, manajemen akhirnya memilih jalan keluar yang lebih elegan, dengan cara go private. Intinya, mereka membeli kembali semua saham dari publik supaya bisa keluar dari bursa secara sukarela. Nah, prosesnya tuh nggak gampang. Ada masalah kayak gini, saham Avex hate. Ini istilah keren untuk pemegang saham yang nggak bisa dihubungi. Mungkin mereka udah lupa punya saham ini atau pindah alamat. Ini bikin proses buyback jadi lebih rumit dan panjang. Oke, kita sudah lihat ceritanya, kita sudah lihat angka-angkanya. Sekarang bagian yang paling penting. Apa pelajaran yang bisa kita ambil buat investasi kita ke depannya? Sering kan kita dengar orang bilang, sahamnya anjlok karena pasarnya lagi jelek. Coba lihat perbandingan ini. Di periode yang sama ketika OCAP hancur, kompetitornya seperti Pans dan Trim malah berpesta pora dengan laba ratusan miliar. Jadi jelas ini bukan salah pasar, ini murni salah perusahaannya. Angka-angka ini bicara lebih keras daripada kata-kata. Lihat saja, pendapatannya OCEP itu 0,0, yang lain ratusan, bahkan ribuan miliar. Laba bersihnya minus, yang lain untung besar. Perbedaannya jomplang banget. Angka tidak pernah bohong, teman-teman. Jadi, apa intisarinya? Inilah dia. Anggap ini checklist wajib Anda.
5 poin ini adalah pelajaran berharga dari kasus OCAP. Simpan ini, pakai ini setiap kali Anda menganalisis saham. Ini adalah perisai yang bisa melindungi modal Anda. Nah, ambil pelajaran dari kisah OCAP ini. Terapkan ilmunya, dan saya jamin Anda akan menjadi investor yang jauh lebih cerdas dan yang terpenting, jauh lebih terlindungi.